Berikut potongan hadis Abu Daud. Lalu ada seorang laki-laki dari Muzaina atau Juhaina bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana kita harus beramal? Apakah amalan itu berdasar pada takdir yang telah berlalu atau berdasarkan pada sesuatu yang baru? Beliau menjawab, berdasarkan pada sesuatu yang telah ditetapkan. Lalu laki-laki itu atau sebagian orang lain bertanya, lalu untuk apa kita beramal? Beliau menjawab, sesungguhnya ahli surga akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk surga, dan ahli neraka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli neraka. Apakah sudah ditentukan sejak dahulu siapa penghuni surga dan penghuni neraka? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Jawabannya iya. Iya. Kita sekarang ini Allah sudah tahu mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Tetapi bukan paksaan dari Allah. Bukan Allah jabarkan. Jabar itu dalam istilah bahasa Arab, Allah paksa dia harus jadi neraka atau di surga, bukan. Tapi Allah dengan keluasan ilmunya, dalam akhir surah Al-Anfal patokannya itu Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qad ahata bikulli syai'in ilma, dan Allah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Kata para ulama, Allah tahu semua sebelum menciptakan langit dan bumi, sebelum menciptakan semua makhluk, manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, semua sebelum menciptakan, Allah sudah tahu kalau saya ciptakan nanti dari awal dia hidup sampai dia mati apa yang dia lakukan. Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya. Itulah keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaknakan dengan waqad ahata bikulli syai'in ilma. Allah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Jadi Allah memang sudah tahu. Karena Allah sudah tahu si fulan ini kalau saya ciptakan nanti dia akan pilih perbuatan penghuni neraka, maka Allah mudahkan jalannya dengan itu. Saya kasih contoh. Saya jelaskan ya, saya reviewkan kembali. Takdir ada dua macam, ada mutlak dan ada ikhtiar. Ada yang mutlak, antum tidak bisa campur tangan di situ. Lahir dari rahim ibu siapa, ya, paras wajah kita, warna kulit, umur kita, berapa lama kita akan meninggal, itu semua fungsi-fungsi anggota tubuh, kuping mendengar, mata melihat, hidung menghirup, lidah mengecap, bibir mengucap, semua itu fungsi tidak bisa dialihkan. Nggak ada orang bisa makan dengan kupingnya, nggak ada orang bisa mendengar dengan matanya, sudah begitu. Itu takdir mutlak namanya. Allah memang yang pilihin. Itu hak kuasa Allah SWT. Ada takdir yang kedua, ikhtiar. Ini yang sering orang tidak faham. Artinya berhubungan dengan perilaku kita sehari-hari. Makan, minum, tidur, menikah, semua itu adalah ikhtiar. Allah termasuk beriman dan kafir itu ikhtiar. Ikhtiar. Sekarang antum bisa duduk di masjid ini, majelis kita bisa pulang. Siapa yang bisa tahan? Walaupun saya bilang jangan pulang akhi, tetap kalau antum mau pulang hak antum, tidak ada yang bisa tahan. Tapi dengan antum memilih salah satu perilaku, duduk atau pulang, Allah sudah tahu pada malam itu, pada detik itu, di majelis itu dia akan pilih pulang atau dia akan pilih duduk, dicatat sebagai takdirnya, gitu kan? Seseorang mau keluar ke diskotik atau mau tinggal di rumah, dia pilih kan, bebas, gak ada yang paksa dia. Pada saat dia pilih tinggal di rumah, Allah sudah tahu sebelum diciptakan dia akan pilih tinggal di rumah. Pada saat itu dia batalin ya ke diskotiknya, Allah sudah tahu pilihan dia sebagai pencipta. Atau kalau dia keluar pilih ke diskotik, Allah sudah tahu dia akan ke diskotik malam itu, dia akan minum atau dia akan buat apa, maka Allah tahu apa yang dia lakukan. Maka termudahkanlah jalurnya menuju ke neraka karena pilihan dia sendiri ya. Begitulah yang berhubungan dengan masalah ikhtiar. Jadi perilaku sehari-hari, makan, minum, tidur, beraktivitas, termasuk menikah, itu adalah ikhtiar. Ikhtiar, menjadi kafir dan beriman itu ikhtiar, pilihan kita, bebas. Antum sekarang bisa murtad ya, naudzubillah, atau bisa beriman, bebas. Seseorang dengan satu kalimat aja bisa murtad kok. Dia mengatakan saya murtad, naudzubillah, dengan hatinya betul-betul dia ingin keluar, maka dia murtad, gitu kan. Orang bisa dari kafir masuk Islam dengan satu kalimat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, muslim langsung pada saat itu, gitu kan. Jadi seperti itu ikhtiar dia, nggak ada yang paksain. Tapi Allah sudah tahu dengan kemahaluasannya, di Lauhil Mahfuz tercatat apa saja yang kita lakukan sampai kita meninggal. Ya mungkin kita belum tahu besok kita buat apa. Seperti itu memahaminya. Apa perbedaan bid'ah dan ijtihad? Berikut ini termasuk bid'ah atau ijtihad. Yang pertama, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, penulisannya serta pengumpulannya sebagai mushaf atau kitab yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum. Yang kedua, perbuatan Khalifah Umar bin Khattab yang mengumpulkan kaum muslimin dalam salat tarawih bermakmum pada seorang imam. Yang ketiga, mengumandangkan azan dengan pengeras suara, membangun rumah sakit, panti asuhan atau anak yatim piatu, membangun penjara untuk mengurung orang-orang yang bersalah. Yang keempat, tambahan azan sebelum khutbah Jumat yang dilaksanakan pada zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu.
Yang kelima, menata ayat-ayat Al-Quran dan memberi titik pada huruf-hurufnya, memberi nomor pada ayat-ayatnya, mengatur juz dan rubuknya atau bagian-bagiannya, dan tempat-tempat di mana dilakukan sujud tilawah, menjelaskan ayat makkiyah dan madaniyah pada qaf setiap surah dan sebagainya. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Jadi begini, ijtihad itu adalah sebuah upaya dari kalangan ulama. Pahami ini ya, ijtihad itu hanya boleh di kalangan ulama. Sebuah upaya dari seorang sosok alim dalam mengambil sebuah keputusan karena adanya beberapa dalil ya, yang masih perlu ijtihad memang. Dia tidak tahu yang mana dia harus pilih, dalil yang A atau dalil yang B, lalu dia berijtihad, kan gitu. Selama dia alim dibolehkan berijtihad, dan itu juga berlandaskan dengan dalil, jadi bukan ijtihad semaunya, enggak, karena memang ada dalil di situ. Kalau masalah bid'ah berbeda. Bid'ah itu sesuatu yang baru, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabat, terutama khulafaur rasyidin. Yang Anda sebutkan di sini pengumpulan ayat-ayat Al-Quran itu perilakunya Abu Bakar, Umar. Siapa itu Abu Bakar dan Umar? Khulafaur rasyidin. Masuk dalam hadis Irbat, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, gitu kan? Berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah itu walaupun dengan gigi geraham kalian. Jadi perilaku Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dianggap adalah perilaku bagian sunnah Nabi SAW, karena Nabi sendiri yang suruh itu, kan gitu. Kemudian sama juga dengan perbuatan Umar bin Khattab dalam menyatukan orang sholat tarawih. Umar bin Khattab bukan melakukan itu semaunya sendiri. Ulama sudah sepakat, dan pada saat tabligh akbar kemarin masalah Umar saya sudah jelaskan masalah ini ya, bahwasanya Umar bin Khattab, kata para ulama, menyatukan orang untuk sholat berjamaah tarawih karena beliau pernah menemukan di zaman Nabi SAW di hari pertama Ramadan, waktu beliau sholat diikuti dengan beberapa sahabat, itu kemudian Nabi SAW biarkan, nggak dikatakan itu dilarang. Cuma hari kedua Nabi nggak keluar lagi. Waktu ditanya, waktu hari kedua tuh orang pada ngumpul semua ingin ikut berjamaah sama Nabi SAW. Nabi nggak keluar sampai menjelang azan subuh. Sudah subuh, Nabi SAW sholat subuh berjamaah, lalu kemudian beliau mengatakan, sungguh saya tahu tadi malam kalian menunggu saya, dan saya sengaja tidak keluar karena saya khawatir kalau saya keluar mengimami kalian maka jadi wajib tarawih itu. Maksudnya apa? Boleh kalian berjamaah. Umar tinggal kembali ke situ, bukan perbuatan yang baru, kan gitu. Ini pemasuk masalah mushaf dikumpulkan, memang di zaman SAW masih berserakan, maka Abu Bakar kumpulin, gitu kan, dikumpulin, bukan satu hal yang ditambah, mengumpulkan. Kemudian juga mengumandangkan azan ya pada saat di zaman Uthman radhiyallahu anhu. Jadi azan ini di zaman Nabi SAW, gitu kan, sering kali digunakan untuk ibadah yang sudah ditentukan seperti sholat misalnya, dan juga digunakan ya untuk memberikan gambaran kepada orang lain, isyarat. Seperti misalnya azan yang diterapkan oleh Nabi SAW di subuh, ada dua azan. Beliau mengatakan, kalau kalian dengarkan azannya Bilal maka tetaplah makan, kalau kalian dengar azannya Ibnu Ummul Maktum, muadzin kedua, maka berhentilah makan. Kata ulama, azan pertama ini tidak ada hubungannya dengan subuh, tapi Nabi SAW suruh kumandankan agar orang-orang yang sudah terlanjur sholat dari semalam suntuk istirahat sejenak, karena itu ukurannya 50 ayat antara azan pertama sama azan kedua. Kemudian orang yang belum bangun malam, mereka supaya bangun sholat, gitu kan. Ulama mengatakan azan pertama gak ada hubungannya dengan subuh, tapi Nabi SAW menjadikan sebagai simbol pemberi peringat bahwasanya sudah dekat waktu subuh, gitu kan. Utsman bin Affan waktu menyuruh azan Jumat 2 kali di zaman beliau radhiyallahu anhu, pada saat itu Islam itu penduduk Madinah sudah makin banyak, orang hijrah ke Madinah sampai mereka memenuhi Wadi Aqiq. Wadi Aqiq ini 7 km dari Madinah, dari Masjid Nabawi. Jadi kurang lebih 2 km dari Masjid Kiblatain sekarang. Tepatnya di depan kampus kami. Kalau di Madinah itu, kalau teman-teman lagi umrah datangi Islamic University, nanti akan lihat di depannya ada Wadi Aqiq, ada sebuah lembah. Sampai di situ orang tinggal, dan itu 7 km. Zaman dulu ya, kalau orang azan di Masjid Nabawi di zaman khilafahnya Utsman radhiyallahu anhu pun itu tidak terdengar di Wadi Aqiq, orang tidak tahu Jumat sudah masuk belum. Maka Utsman bin Affan mengambil patokan hadis tentang bolehnya azan untuk mengingatkan orang di subuh, ditarik oleh Utsman bin Affan, sama ukurannya 50 ayat di Jumat.
gitu kan, di Jumat. Maka beliau meletakkan di setiap pinggiran jalan yang kira-kira suara sudah tidak terjangkau muadzin 50 ayat sebelum azan Jumat, gitu kan. Itu beliau lakukan karena sudah terlalu banyak penghuni Madinah, gitu kan, untuk memperingatkan. Makanya di zaman Ali radhiyallahu anhu, waktu masjid sudah mulai banyak di Madinah, gitu kan, dan orang-orang sudah mendengarkan azan, sama Ali dihilangkan itu, nggak ada lagi. Tapi sekali lagi Utsman bin Affan bukan membuat yang baru. Beliau punya rujukan wahyu, ada dalil yang dijadikan patokan, dan beliau khulafaur rasyidin, gitu kan? Khulafaur rasyidin. Masalah kasus pengeras suara, membangun rumah sakit, pantai asuhan yatim piatu, Nabi SAW taruh di belakang rumah beliau, kalau anda pernah dengar, namanya Suffah, Ashabus Suffah. Suffah itu satu lokasi, kurang lebih luasnya 7 kali 7 meter atau 5 kali 5 meter, saya tidak tahu pasnya. Tapi itu dulu ada tempat di belakang rumah Nabi SAW yang beliau bangun sebagai bangunan rumah, dan beliau menampung para penuntut ilmu dan orang-orang susah di situ. Orang-orang yatim, anak-anak yatim, orang yang menuntut ilmu ditampung oleh Nabi SAW. Lalu kenapa kalau kita buat seperti itu? Nabi SAW pernah contohkan, gitu kan? Menampung itu. Bahkan Nabi SAW memotivasi siapa yang saya dan sponsor anak yatim yang menyiapkan fasilitas mereka, rumah mereka, gitu kan? Maka seperti sama saya seperti ini di surga, ya, seperti nanti dekat sekali, seperti jari telunjuk sama jari tengah, jadi sangat dekat, gitu kan. Jadi itu memang perintah ada, membangun rumah sakit di zaman Nabi SAW, di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman Nabi SAW memang masih tabib, ya, ada disilakan dengan tabib, ya, mereka memang menyatukan hadis-hadis Nabi SAW, lalu mereka mengobati sahabat-sahabat yang luka, dan mereka menukil satu sama lain cara mengobati, seperti waktu terjadi perang Badar, perang Uhud, beberapa sahabat yang luka diobati oleh sahabiat yang memang faham tentang, ya, memberhentikan obat, ada campuran-campuran tertentu yang mereka letakkan, itu semua dilakukan. Jadi di zaman Nabi SAW memang masih belum ada rumah sakit secara khusus, gitu kan, tapi di zaman Khulafaur Rasyidin sudah ada tempat-tempat yang khusus memang untuk mengobati orang-orang yang sakit, gitu kan, walaupun itu biasanya masih menggunakan pelataran masjid, tapi itu ada. Jadi tidak ada yang baru di sini. Kemudian masalah membangun penjara untuk orang yang, ya, melakukan kesalahan, ini juga sama, dikatakan oleh para ulama tidak masuk dalam bid'ah karena bukan bangunan. Bid'ah itu ibadah, ini bangunan, tidak ada masalah. Apakah kita harus sama masjid kita dengan masjidnya Nabi? Zaman Nabi itu pakai batang kurma loh, ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditancapin. Apakah kita juga harus cari sekarang batang kurma, tidak usah pakai semen dan batu bata? Tidak, karena itu fasilitasnya, bukan perilaku ibadahnya, beda fasilitasnya. Zaman Nabi SAW pakai unta, kita juga pakai unta, nggak usah pakai mobil, enggak. Fasilitas itu, bukan perilaku ibadahnya sendiri, gitu kan. Kecuali kalau sholat asar 4 kita jadikan 5, kita kurangin 3, perilaku ibadahnya, gitu kan. Itu yang lain, itu yang tidak boleh. Jadi seperti itulah. Sama dengan menata ayat-ayat Al-Quran, sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi di zaman Nabi SAW, bacaan mereka sudah ada itu, ada wakafnya, kan gitu. Ada hukum-hukum tajwid yang mereka sudah lantunkan dengan lisan mereka, mereka saling menukul itu. Kenapa sekarang ada penulisan dengan harakah, terutama di Mushaf Utsmani di zaman Utsman radhiyallahu anhu? Kenapa? Karena terlalu banyak orang-orang yang baru masuk Islam dari negeri Persia, dari orang-orang yang ajam, bukan orang turunan Arab, tidak mengerti tulisan Arab. Mereka kalau disuruh baca yang gundul tidak paham. Orang-orang Arab paham, tapi orang lain tidak paham. Maka Utsman bin Affan berijtihad untuk memberikan baris, bukan tambahan dari beliau. Emang dasarnya bacaannya begitu, bukan baru itu. Emang bacaannya begitu, alif lam mim dibaca ya begitu, gitu kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi, memang sudah begitu bacanya, tinggal dikasih baris supaya memudahkan orang ajam untuk membacanya. Contoh kecil kita di Indonesia kalau tidak pernah belajar bahasa Arab, gitu kan, kemudian dikasih kitab gundul, bisa baca nggak? Gitu kan? Kalau kita belajar dari Iqra misalnya, kemudian memang dia menggunakan baris, lalu kemudian Al-Quran juga kita kembali, kita jadi mudah membacanya. Itu hanya untuk mempermudah saja, tidak ada hubungannya dengan menambah atau membuat-buat ibadah baru. Apakah meninggalkan maksiat karena malu kepada orang itu syirik? Bukan syirik sebenarnya, tapi ya dosa saja, gitu kan? Tidak dapat pahala. Dia tidak jadi berbuat zina karena malu sama orang lain, bukan malu sama Allah. Itu bukan syirik sebenarnya, tapi dia dosa saja, ya. Dosa saja karena memang dia meninggalkan maksiat bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehkah berdoa tidak
apa ini? Tidak sambil mengangkat tangan seperti sedang berjalan, sedang mengendarai. Boleh. Nabi SAW seringkali berdoa mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Terjadi. Kan gitu. Misal antum tiba-tiba melihat ada mobil tabrakan, antum bilang, ya Allah mudah-mudahan tidak terjadi pada saya. Tidak perlu angkat tangan. Kan gitu. Memang keadaannya begitu. Kalau emang antum mau angkat tangan pun tidak ada masalah. Dua-duanya ada perintah dari Nabi SAW. Apakah mengusap muka setelah sholat dan berdoa pernah Rasulullah SAW kerjakan? Apa termasuk bid'ah? Belum pernah ada riwayat yang menjelaskan masalah itu. Mengusap wajah dengan ya telapak tangan itu belum pernah ada contoh dari Nabi SAW. Nah, karena ini yang perlu kita jelaskan. Masuk dalam bid'ah kalau mengusap wajah karena dia rangkaian daripada ibadah yang ditambah. Doa Nabi SAW tidak pernah mengusap wajah, kita mengusap wajahnya. Maka bisa ulama mengatakan masuk karena kita menambah ibadah yang Nabi SAW sudah lakukan. Apakah tersentuh rambut istri dapat membatalkan wudhu? Enggak, kecuali antum syahwat ya, lain kan gitu. Ini sudah pernah saya jelaskan kan. Jumhur ulama mengatakan bersentuhan dengan kulit yang bukan mahram ya, kalau tidak diikuti dengan syahwat gitu kan, dan tidak sengaja. Kalau yang bukan mahram ya, istri di sini sengaja pun tidak apa-apa asal tidak syahwat. Kalau yang bukan mahram, jumhur ulama mengatakan kalau tidak sengaja dan tidak syahwat tidak batal. Enggak batal. Tapi kalau sengaja memegang gitu, maka itu masuk dalam ya berhati-hati maka batal. Kalau syahwat jelas batal. Dengan istri menyentuh sengaja atau tidak sengaja enggak batal kecuali dengan syahwat. Makanya Imam Ahmad rahimahullah menekankan hadis Bukhari ya yang berbunyi, Aisyah berkata Rasulullah SAW pernah menciumku lalu kemudian keluar mengimami sholat tanpa wudhu lagi. Ya kata sebagian ulama hadis ini kebiasaan Nabi SAW mencium kasih sayang, mencium keningnya istri atau istri salaman dengan suaminya kemudian pergi sholat maka tidak batal karena tidak ada syahwat. Kecuali syahwat antum lebih tahu gitu kan. Kalau Imam Syafi'i lebih hati-hati. Imam Syafi'i mengatakan pokoknya tersentuh batal, syahwat atau tidak syahwat gitu kan. Jadi kurang lebih begitu gambar. Apa hukumnya jika ada perusahaan yang memberlakukan potongan gaji terhadap karyawan yang telat dengan alasan gaji yang dipotong tersebut akan diinfakkan? Hak perusahaan itu. Sebagaimana antum juga sebagai pegawai ya tidak berhak untuk mengambil gaji yang antum terlambat. Ini sering saya tekankan ya. Hati-hati ikhwas sekalian. Kalau antum akadnya sama perusahaan masuk jam 7.30 gitu kan, keluar jam 5 sore, antum datang pagi hari jam 7:31 menit, 1 menitnya itu harus antum minta ridhonya. Kalau enggak halal tuh, jangan diambil karena akadnya kan begitu. Lo terus macet Ustaz, ya datang sebelumnya kan gitu. Kalau kita biasa keluar jam 6 macet, ya sekarang setengah 6, memang sudah itu konsekuensinya. Kalau enggak kan jadi haram. Perusahaan punya hak mengambil, dipotong, dihitung 1 bulan dia berapa jam kerja, berapa menit, dibagi kemudian dipotong. Masalah perusahaan ambil untuk dia itu haknya dia, atau dia infakkan itu juga adalah hak dia. Karena memang dasarnya itu sudah bukan hak kita. Kita bukan datang sesuai dengan akad. Apa kata Nabi SAW? Al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin sesuai dengan syarat yang disepakati. Apa hukumnya tinggal bersama mertua perempuan dalam satu rumah dalam kasus istri meninggal dengan tujuannya untuk menjaga mertua tersebut? Nggak ada masalah, mertua itu mahram ya, mahram mertua itu. Bahkan lebih cenderung pendapat ulama fikih yang saya cenderung padanya ya. Jadi kalau jangankan istri meninggal berarti masih tetap mertua ya, mantan istilahnya orang cerai suami istri ya, ada orang mengatakan mantan mertua, bukan mantan mertua, tetap mahram itu walaupun cerai dengan anaknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya seseorang menikah dengan mantan anak mantunya, dan seseorang juga diharamkan mantan anak mantu menikah dengan mertuanya. Ya, kan tidak boleh kita menikah dengan mantan istrinya ayah. Ya, tidak boleh menikah dengan orang tuanya mantan istri, nggak boleh. Orang tuanya mantan suami, nggak boleh. Itu mahram abadi itu. Semama kita akad nikah, gitu kan? Sebagaimana juga kalau antum menikah dengan seorang janda punya anak, gitu. Kalau antum sudah laki-laki sudah menggauli ibunya, maka anaknya itu mahram abadi itu. Walaupun antum cerai sama ibunya, tidak boleh nikah sama orang perempuan ini yang anaknya dulu istri kita, udah nggak boleh, gitu kan? Tidak boleh sama sekali. Begitu juga dengan perempuan menikah dengan seorang laki-laki, duda punya anak, dia sudah digauli oleh suaminya, ayahnya anak laki-laki itu jadi mahram buat dia,
walaupun cerai dengan suaminya, karena tidak boleh nikah lagi, ya kan? Seperti itu. Tadi dijelaskan bahwa dulu pada zaman Rasulullah SAW beliau harus pergi ke padang pasir dan keluar rumah untuk membuang hajat. Bagaimana kaitan dengan adanya doa masuk kamar mandi, sedangkan waktu itu belum ada kamar mandi atau toilet? Jadi apa, semua sifatnya insidental ya. Apa yang sudah dibentuk, misalnya antum ambil pelapa-pelapa kurma kalau kayak zaman dulu diniatkan untuk menjadi WC, mau buang air besar, ya itu di situ dibaca doa. Bukan berarti WC itu harus sebuah kotak kayak kita sekarang. Kalau sekarang kan lebih rapi saja. Apapun sudah diniatkan. Antum punya rumah 100 meter, kan gitu. Misal 10 kali 10 meter. Terus antum niatkan di depan sekali 5 kali 5 meter, saya niatkan untuk masjid. Di blok kita tidak pakai tidur. Sudah jadi hukum masjid tuh. Tadinya rumah kita. Tergantung niat antum. Kalau sudah diniatkan maka jadi tempat itu. Gitu kan? Jadi rumah kita pun tadinya kamar tidur dibongkar nih, semua bukain pintu depan untuk jadi masjid. Sudah niatin, ada azan, ya itu sudah hukum masjid. Sholat tahiyat masjid di situ, hukum dapat sholat berjamaah di situ, pahalanya sudah berlaku semuanya. Begitu pula juga dengan WC tadi yang kalau baru dibentuk sama, itu kan? Bukankah di zaman Nabi SAW Masjid Nabawi itu pertama dibangun itu sama pelapa-pelapa kurma masih sementara disusun dengan tanah liat dindingnya. Nabi SAW sudah suruh Bilal kumandangkan azan dan sudah sholat di situ. Padahal belum rampung untuk masjidnya, kan gitu. Seperti itu gambarannya. Saya mau nanya, apakah ada hukum tentang tulisan atau pajangan atau bingkai ayat-ayat Al-Quran yang menjadi hiasan di rumah-rumah? Maksudnya hukumnya boleh atau tidak? Ya ulama sebenarnya ya lebih cenderung menganggap ini adalah perbuatan yang mubah, boleh-boleh saja, gitu kan. Tetapi jangan dianggap itu bisa memberikan manfaat atau madarat. Jadi ayat kursi itu sebesar apapun antum tulis, gitu kan, 10 kali 10 meter di rumah tidak bisa ngusir setan, gitu. Jadi jangan anggap bisa ngusir setan. Quran pun yang kita pajang biar 100 buah mushaf tetap baca setan di rumah. Sedangkan kita lagi baca Quran bisa ngantuk, masih bisa digoda sama setan. Mengusir setan dengan membacanya, gitu kan. Jadi tidak benar itu sering diceritakan di film-film di Indonesia kalau Quran ditempelin teriak-teriak setannya, gitu kan. Kadang-kadang orang kalau ngeruqyah saja bacaannya supaya didaunkan kejiwaannya, setannya bilang kamu salah baca, gitu kan. Bolehkah kita menggunakan media gambar seperti di atas bertuliskan terjemahan ayat Al-Quran dan hadis tanpa kalimat Arabnya sebagai sarana syiar agama Islam di media sosial? Boleh saja, nggak ada masalah. Gambar jalan, ada pohon, kemudian ditulis ayat atau hadis. Ya itu insya Allah tidak ada masalah. Yang penting jangan ada gambar yang berjiwa ya, manusia, hewan, jin, dan di sini ulama masukkan juga malaikat. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap hukum memajang gambar seperti di atas pada dinding rumah atau dicetak di baju? Sudah pernah saya jelaskan, tidak ada masalah. Selama itu bukan yang berjiwa, nggak ada masalah. Antum punya baju kaos, gambarnya pohon, nggak apa-apa. Gambarnya building, nggak apa-apa. Tulisan, nggak ada masalah. Jangan gambar harimau, gitu kan? Gambar orang, nggak usah. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu atas izin kehendak Allah. Ini sahihkah? Jawabannya iya. Pertanyaan tersebut mau ana pakai untuk memberi nasihat kepada orang yang selalu khawatir dalam melakukan segala sesuatu dan jadi lambat sekali dalam bertindak. Contoh, saat mencuci tangan diulang-ulang karena khawatir belum bersih. Saat memakai baju lama sekali karena dicek dulu ada serangga atau tidak. Saat wudu baca doa diulang-ulang dan jadi lama karena khawatir. Ini bukan khawatir, ini was-was dari syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, waswasa. Itu bisikan syaitan, nggak boleh ragu. Dan itu akan dihilangkan dengan keyakinan. Ya, dalam hadis dikatakan al-yakinu yazilu syak atau yuzalu syak. Ya. Al-yakinu yazilu syak, kalau tidak salah begitulah fatihah Nabi SAW. Saya tahunya kurang lebih seperti itu ya. Jadi keyakinan akan menghilangkan keraguan-raguan. Jadi keraguan itu harus dilawan dari syaitan, nggak boleh. Ya, nggak usah was-was. Kita memang disunnahkan kalau mau tidur mengebas selimut, iya. Memakai baju ragu ada serangga dikebas sekali pakai Bismillah, gitu kan? Udah selesai gitu. Ya, nggak usah terlalu khawatir dengan serangga. Siapa yang lebih besar, Anda atau serangga? Nah. Apa ini? Saudara yang perempuan pada waktu di asrama tidur satu kamar dan tidak pernah buka jilbab. Kawannya satu kamar orang non muslim merasa tersinggung, bagaimana solusinya? Ya itu hak dia.
Orang non muslim mau tersinggung, terserah dia tersinggung. Apa hubungannya? Kan gitu. Nggak usah pikirin apa orang bilang. Kalau anda merasa membuka jilbab takut khawatir fitnah, maka nggak usah buka. Hak kita itu. Jangankan sama dengan wanita non muslim. Wanita muslim aja kita punya hak untuk tidak memperlihatkan. Hak kita bebas itu. Kan gitu. Boleh hukumnya mubah, memperlihatkan yang mubah saja. Ya itu ulama sudah pernah saya jelaskan dari pundak ke atas, leher ke atas, ya, siku ke bawah, gitu kan, dan lutut ke bawah. Ini yang boleh dilihat, sama mahram pun ini boleh dilihat, kecuali suami. Ayah hanya boleh lihat anak perempuannya yang sudah masuk dalam sinnu tamiz, umur yang bisa membedakan jenis kelamin 10 tahun, itu yang boleh dilihat oleh si ayah, lutut ke bawah, leher ke atas, siku ke bawah sampai ke lengan. Lebih dari ini nggak boleh, sudah nggak boleh, gitu. Bisa jadi fitnah, gitu kan. Sama halnya ibu-ibu juga begitu, akhwat itu tidak boleh lagi memperlihatkan kecuali ini kepada anak laki-lakinya, seperti itulah. Dan sudah pernah saya jelaskan sampai ke masalah, kecuali suami istri ya, sampai masalah jenazah saja. Kalau ada laki-laki meninggal, anaknya yang perempuan tidak boleh mandikan jenazah ayah laki-lakinya, ayahnya dia. Anak perempuan, anak laki-laki nggak boleh mandikan jenazah ibunya. Yang boleh suami istri atau sesama jenis. Ya, karena ini memang sudah batas, nggak boleh memang, sudah nggak boleh lagi. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, perintahkan anak kalian ya sholat di umur 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun, dan ini saksi bahasan, pisahkan mereka di ranjang. Kata ulama, pisahkan di ranjang artinya tidak boleh lagi saling melihat, ya, tidak boleh lagi tidur bersama-sama. 10 tahun itu sudah nggak boleh, termasuk nggak boleh tidur sama orang tuanya. Bila kita berbuat kebaikan, apakah pahala kita akan sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Dan apakah benar bila kita berbuat dosa, maka dosanya pun akan terhubung dengan orang tua yang sudah meninggal? Jadi itu masalah berhubung perbuatan kita dengan orang meninggal atau tidak, tergantung apakah dia penyebab kita melakukan atau tidak. Orang tua atau bukan. Misal, orang tua memang dasarnya mengajar anaknya berbohong dari kecil. Pada saat anaknya terapkan, orang tuanya dapat dosanya. Pada saat orang tuanya ngajarin jujur atau amanah atau sholat, lalu anaknya kerjakan, ya dapat pahala. Tapi kalau orang tuanya nggak punya andil sama sekali, anaknya jadi baik, ya tidak ada hubungannya sama orang tuanya. Tidak ada andil di situ. Makanya kan sering kita tekankan dalam masalah pendidikan anak, ya usahakan anda sebagai orang tua punya andil di situ. Jangan terus andalin orang lain. Didik mereka, gitu kan. Ajarin doa tidur, ajarin doa bangun tidur. Itu yang mesti kita lakukan. Apakah athar sujud atau bekas sujud pada kening merupakan tasyabuh dengan agama Syiah? Gak ada. Mana ada orang Syiah punya athar sujud? Itu kan terbongkar itu. Beberapa tokoh Syiah yang dahinya hitam itu ternyata pakai batu panas di kepalanya, dilengketin di dahinya batu panas. Gak ada hubungannya dengan mereka sujud. Subhanallah. Itu athar sujud juga biar antum sholat sujud lama gak muncul-muncul kecuali Allah mau. Itu bukan dibuat-buat emang. Gak ada hubungannya tasyabuh dengan Syiah. Orang Syiah yang mau bertasyabuh dengan kita, yang mau mengikuti ahli sunnah, ya, karena ulamanya rata-rata ahli sunnah itu sudah berasar sujud karena mereka sudah paham, maka mereka juga ikut-ikutan. Salah satu ulama Syiah sekarang yang paling ditokohkan itu yang dahinya hitam sekali. Antum kalau dengar ceramahnya antum ketawa, subhanallah. Gak ada isinya ceramahnya, sampai dipermalukan di Irak. Bisa bagaimana dahinya bisa hitam betul. Dibongkar oleh orang awam. Salah satu pembawa acara di TV Iran mengatakan orang-orang ini ternyata meletakkan batu panas ya di lantai yang mereka biasa pakai sujud, lalu sengaja dipanasin dan mereka sujud dengan waktu tertentu untuk supaya menarik orang, menarik audiens, karena itu punya daya nilai sendiri. Naudzubillah ya. Bagaimana hukum menjual boneka yang dijual bukan untuk anak-anak, boneka berbentuk Doraemon, Mickey Mouse dan yang tidak menyerupai ciptaan Allah? Sama saja, nggak usah. Memang kalau tidak jual Doraemon tidak bisa makan, nggak usah lah, syubhat itu jauhi aja. Ya kalau untuk anak-anak mungkin masih boleh, kalau enggak, apalagi Doraemon itu apa? Ada ceritanya, bohong itu, cerita bohong. Dan kita makin sebarin lagi kebohongan itu, subhanallah. Dari perutnya bisa keluar ini, bisa keluar itu, anak-anak menghayal nanti begitu. Bohong semua, ngapain? Nggak ada manfaatnya. Mickey Mouse tikus, ngapain kita sebarin berita tikus? Mendingan antum ceritain tentang Abu Bakar, tentang Aisyah, tentang sahabat pejuang-pejuang Islam daripada Mickey Mouse apa segala. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Itu Batman, Spiderman semua khayalan. Ada orangnya mana? Nggak ada.
bohong semua, dibuat mengkhayalan tidak masuk di akal gitu. Itu permainan orang-orang Yahudi semua. Tinggalin itu, nggak ada gunanya. Jual yang halal akhi, banyak sekali ya Allah, pintu rezeki banyak, buka yang halal. Bagaimana dalil mengenai laki-laki tidak diperbolehkan memakai celana ketat? Ana hanya mendapatkan dalil hukumnya isbal. Celana ketat itu pakaian ketat masuk dalam hukum dilarangnya menutup, memperlihatkan aurat, gitu kan? Dan juga masuk dalam firman Allah SWT masalah menggunakan libasut taqwa. Wa libasut taqwa dzalika khair. Libasut taqwa, pakaian taqwa adalah pakaian yang lebar tidak membentuk aurat. Karena memperlihatkan aurat di sini tidak harus telanjang bulat, tapi membentuk aurat itu, memperlihatkan bentuk tubuh itu sudah memperlihatkan aurat namanya, gitu kan? Makanya dilarang kalau memakai libasut taqwa harus lebar, seperti itulah, gitu kan? Hukum barang yang tertukar, contohnya sendal pada saat sholat hanya tersisa satu pasang saja dan tidak ada lagi. Ya, bagaimana? Tinggalin, masa antum mau pakai satu saja? Ada-ada saja yang bertanya, masya Allah. Siapa saja yang boleh bersentuhan antara laki-laki dan perempuan? Semua yang tidak boleh anda nikahi atau yang sudah terlanjur jadi istri ya. Apakah doa setelah sholat duha saat ini dalilnya lemah? Doa setelah sholat duha saat ini dalilnya lemah karena beberapa yang saya baca katanya doa Allahumma inna duhauka itu dalilnya lemah. Jadi seharusnya baca apa setelah sholat duha? Hadisnya lemah sekali itu karena dalam perawinya, dalam sanadnya itu ada pembohong ya. Dan ulama mengatakan tidak ada doa khusus dari Nabi SAW pada saat selesai duha. Anda tanya doa apa ya? Doa apa saja dan jangan khususkan doa setelah duha ya. Tidak pernah ada dalil Nabi SAW mengkhususkan doa setelah duha. Tapi kalau anda punya hajat boleh disampaikan pada saat itu. Dan tidak ada doa khusus. Ayah sakit stroke dan anak wanita kandung harus memandikan setiap pagi dan sore. Apa hukumnya Ustaz? Sedangkan tidak boleh seorang anak kandung menggunakan celana pendek di depan anaknya yang balik. Dan diharamkan anak wanita mandikan jenazah ayah kandungnya. Kalau seandainya tidak ada yang lain mengurusnya, masuk dalam bab daruriyat. Daruriyat memang itu tidak ada masalah, gitu kan? Seperti hukumnya kalau seorang wanita, pernah saya kasih contoh, mau berobat, mau melahirkan, tidak ada dokter perempuan, harus dokter laki-laki, bolehkah? Bukan hanya sekedar memandikan, memang mengeluarkan bayi dari kemaluan perempuan itu. Ulama mengatakan boleh. Sebagaimana juga Nabi SAW menggunakan tenaga beberapa sahabiat mengobati laki-laki satu sahabat yang sedang luka di medan perang. Kalau dalam pengobatan berbeda, gitu kan? Ini kan termasuk perawatan, pengobatan. Kalau ada orang lain, alhamdulillah. Anda punya rezeki, cari seorang laki-laki yang baik, yang soleh, bayar dia, gitu kan? Bayar dia, kemudian insya Allah ya, disuruh urus, itu bisa. Calon TKI harus menghubungi siapa? Mohon nomor telepon. Ini maksudnya mungkin yang kemarin ya. Oh, yang saya iklanin kemarin yang kalau mau kerja tukang besi dan tukang kayu ya, silakan hubungi ke HP saya, gitu kan? Nanti insya Allah setelah hubungin saya, insya Allah nanti saya akan hubungkan setelah saya data beberapa orang ikhwah, saya ambil data-datanya, nanti saya akan bawa ketemu dengan sepupu ayah saya langsung. Kemudian nanti antum akan ada pengetesannya. Setelah antum tes lolos, antum silahkan berangkat insya Allah. Dan ini dalam setiap hari ini selalu ada pengetesan dan selalu ada, kalau tidak salah kemarin pemberangkatan ada 600-800 orang gitu. Silakan hubungi saya ikhwah, kalau memang antum belum punya nomornya 08787 807 1504. Nggak ada siaran ulang ya, sudah cukup. Menindaklanjuti penawaran Ustadz, ini sama. Syarat-syarat apa saja? Apa yang harus ditanggung oleh calon TKI? Bagaimana kalau calon TKI tersebut tidak memiliki dana? Menghubungi siapa? Ya, kenapa Ustadz semua yang ditanya masalah ini? Ya, setahu saya Allah alam tidak ada, dia harus punya keterampilan saja, tidak dibutuhkan ijazah, gitu kan? Setahu saya juga beliau belum menyampaikan ke saya batas umur, ya. Tapi yang jelas punya kemahiran di besi yang kalau saya lihat tesnya, kemarin sempat saya ajak teman-teman Wisol untuk ke tempat pelatihannya di daerah Cibubur, itu memang bagaimana mengikat besi dengan besi, gitu kan? Kemudian membuat kayu pun itu bukan membuat furnis, ya. Bukan furnitur yang dibuat ya, bukan sebuah kursi enggak, tapi membuat kayu untuk mengatur sebuah dinding semen. Hanya begitu saja yang saya lihat tesnya dari orang-orang Timur Tengah yang datang kemarin, dan banyak sekali ya dari kaum muslimin yang berhasil ke sana. Enggak ada masalah. Tapi kalau bagi saya sih sebenarnya saya berani iklanin di pengajian ini karena saya tahu sumbernya itu dari sepupu ayah saya sendiri, dan kemudian orangnya terpercaya di keluarga kami ya. Kemudian juga ini karena Masjid Haram. Kalau kerja di Saudi secara umum saya nggak repot-repot ngurus gitu.
Tapi karena antum bisa sholat 5 waktu di Masjid Haram, azan antum pasti berhenti, tinggal sholat saja. Karena pasti berhenti, antum dilarang bekerja kalau lagi azan gitu kan. Antum bisa sholat malamnya setelah 8 jam kerja, antum bisa istirahat, bisa hadir di halaqah para ulama, bisa belajar bahasa Arab, kan 2 tahun kan gitu. Setahu saya begitu. Kalau masalah anggaran biaya nanti antum bisa bicara sama orangnya langsung insya Allah gitu kan. Nanti setelah saya data beberapa orang, karena saya bilang sama dia nanti saya data beberapa orang dulu, baru kemudian saya bawa kepada dia gitu. Saya mau tanya, jika kita sudah berusaha rajin ibadah, sholat, puasa, zikir, wudhu, tapi masih saja mudah marah pada sesuatu yang sepele saja, bagaimana menurut Ustadz? Bagaimana solusinya agar tidak marah? Hubungi Ustadz Sahal. Ustadz di Ruqyah ya. Ya. Mungkin sampai situ dulu karena ini pertanyaannya masih banyak. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.